Ya, di turunan ya, materi kali ini ada pokok bahasan, konsep turunan, aturan turunan, aturan rantai, studi kasus, latihan soal. Nah, ini turunan kalau teman-teman waktu sekolah ya, kelas 12 itu sudah pernah dibahas ya, kalau nggak salah ya, terkait dengan turunan. Kita bahas kembali. Nah, pada konsep turunan gitu ya. Turunan yaitu perubahan nilai fungsi pada saat titik berada di posisi sangat kecil. Artinya laju perubahan nilai atau nilai sesaat. Nah, nanti dari nilai yang sementara itu ya, sesaat, ini ada perubahan. Nah, ada perubahan, kemudian ada laju ya. Kemudian proses pencarian turunan disebut pendiferensialan ya, atau biasanya turunan itu kata lainnya diferensial ya. Turunan digunakan untuk menganalisis laju perubahan ya. Laju perubahan itu ada, kalau biasanya apa, percepatan gitu ya, ada laju dan laju perubahan sesaat, optimasi sistem, dan tren performa aplikasi. Ini yang akan kita gunakan dalam studi kasus kita ya. Studi kasus pertama, dalam pengembangan aplikasi mobile, konsumsi baterai. Ini ada fungsi B terhadap T gitu ya, misalnya ya, tulisannya fungsi B terhadap T dari sebuah fungsi real time tracking. Ini mengikuti fungsi B terhadap T sama dengan 0,05 T kuadrat tambah 0,2 T, di mana fungsi B terhadap T ini konsumsi baterai dalam persen per jam gitu ya. Kemudian T sendiri adalah waktu ya, time biasanya ya, waktu aplikasi aktif dalam jam. Kemudian ya, ini gambarannya sebuah aplikasi menggunakan power atau tenaga ya. Di sini tenaganya adalah konsumsi baterai gitu ya. Dan baterai itu akan habis ya. Habisnya berapa persen per jam. Jadi istilahnya seperti itu. Dan berapa persen per jam itu ada sebuah persamaan ya. Bisa menghitung berapa persen per jam konsumsi baterainya. Bisa jadi 10% per jam ya, seperti teman-teman pakai HP gitu ya. Kalau pakai HP penggunaan aplikasinya tanpa penggunaan aplikasi ya, penggunaan baterai standar gitu ya. Tapi kalau menggunakan aplikasi ya tentu akan mempercepat konsumsi baterai. Di sini ada pertanyaan, berapa laju konsumsi baterai pada jam keempat ya. Nah, ini misalkan kalau 10% per jam ya, nanti bisa dihitung lagi 10, 20, 30 seterusnya ya, konsumsinya makin besar. Nah, ini pertanyaannya adalah berapa laju konsumsi baterai pada jam keempat. Nanti akan kita bahas jawabannya di studi kasus. Lanjut, turunan menyatakan laju perubahan sesaat suatu fungsi terhadap variabelnya. Nah, secara geometris turunan sama dengan gradien garis singgung gitu ya. Kemudian menunjukkan beberapa cepat fungsi berubah. Definisi turunan gitu ya. Turunan fungsi f adalah fungsi lain f aksen. Ini bacanya f aksen yang nilainya pada sebarang bilangan c adalah f aksen c, atau misalkan turunan f ya terhadap c sama dengan limit h mendekati 0 gitu ya. Limit h mendekati 0, kemudian f c plus h atau fungsi di sini adalah c plus h dikurangi fungsi f terhadap c dibagi h. Ini bisa kita aplikasikan ya, contoh juga perhitungannya. Makna dalam rekayasa perangkat lunak ya, jika R terhadap T ya, fungsi R terhadap T atau R ini di sini disampaikan sebuah respon time aplikasi gitu ya. Maka R aksen T, maksudnya R aksen T atau tadi turunan R terhadap T ya,
menunjukkan seberapa cepat respon time berubah. Apakah sistem makin lambat atau makin cepat. Lanjut, dalam gambaran pencarian turunan gitu ya, ini ada teorema atau aturan pencarian turunan. Pertama, jika fx fungsi terhadap x ya sama dengan k, fungsi x sama dengan k, di mana k ini adalah konstanta, maka untuk sembarang x kemudian f aksen x atau turunan dari x ya, turunan terhadap fungsi terhadap x sama dengan 0. Jadi kalau konstanta itu ya diturunkan itu nilainya 0, atau ini jadi diferensial gitu ya, diferensial dari k atau konstanta tadi sama dengan 0. Jadi konstanta berapapun nanti kalau diturunkan hasilnya jadi 0. Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Ini dilihat tingkat-tingkat dulu aturannya. Kemudian jika fx fungsi f terhadap x ya sama dengan x ini berubah dari variabelnya, maka f aksen x ya turunan dari fungsi x gitu ya sama dengan 1. Jadi x ini kalau diturunkan jadi 1. Jadi diferensial dari x sama dengan 1. Lanjut, jika fx sama dengan x pangkat n, di mana n bilangan positif gitu ya, maka turunan dari fx sama dengan nx pangkat n-1. Pangkat n tadi kan di atas ya, n-nya turun ke bawah ya, dikalikan ya. Jadi n-nya tadi ke bawah, jadi n dikali x gitu ya. X pangkat n, nah, n-nya sekarang -1 ya. Jadi kenapa ini timbul n-1? Jadi diferensial ya, turunan dari x pangkat n sama dengan nx n-1 ya. Lanjut, jika k suatu konstanta dan f fungsi terdiferensialkan, maka kf ya konstanta dikali fx ya sama dengan k dikali f aksen x ya. Jadi k ini tidak diturunkan ya, yang diturunkan yang fungsi terhadap x-nya saja. Dan jika f dan g fungsi yang terdiferensialkan, jadi nanti ada dua fungsi ya, tidak hanya satu saja, fungsi f, fungsi g, gitu ya, dua-duanya diturunkan. Nah ini gambarannya, maka f ditambah g diturunkan, atau f tambah g dijumlahkan dulu baru diturunkan terhadap x gitu ya. Jadi gambarannya di sini f aksen x atau fungsi f terhadap x diturunkan turunan dari fungsi f terhadap x ditambah turunan dari fungsi g terhadap x ya. Ini kelihatan ya bahwasanya kalau dijumlahkan baru diturunkan itu sama saja, masing-masing diturunkan hasilnya akan jadi sama. Jadi diferensial dari fungsi f terhadap x tambah fungsi g terhadap x sama dengan diferensial dari fungsi fx nya sendiri gitu ya, kemudian ditambah dengan diferensial dari fungsi g nya terhadap x sendiri. Jadi ini akan sama saja, mau dijumlahkan dulu baru diturunkan gitu ya, atau diturunkan masing-masing itu hasilnya sama. Nah kemudian sama lanjutannya nomor 6, ada dua fungsi f dan g terdiferensialkan gitu ya, maka kalau diselisihkan f kurang g aksen x ya, diselisihkan dulu baru diturunkan, sama dengan f aksen x turunkan dikurangi g aksen x gitu ya. Nah jadi diferensial dari fx kurang gx sama dengan diferensial dari fungsi fx dikurangi diferensial dari fungsi gx. Jadi diselisihkan baru diturunkan, itu hasilnya sama saja dengan yang f diturunkan dulu dan dikurangi dengan yang g diturunkan sendiri ya. Jadi dipisah atau digabung ini sama saja
ya. Kemudian nomor 7, jika f dan g fungsi yang terdiferensialkan, maka f kali g aksen x ya sama dengan f aksen x kali gx tambah fx kali gx aksen x ya. Jadi diferensial dari fx kali gx sama dengan diferensial dari fungsi fx kali gx. Nah ini kalau kemarin dulu ya pernah belajar ya, ada dua fungsi u dan fungsi v ya. Gambarannya gini ya tuh, yang lebih mudah ya, u dikali v sama dengan, kalau perkalian diturunkan ya, fungsi aksen ya, turunkan sama dengan apa, u aksen u nya diturunkan dikali v gitu ya, ditambah apa itu u dikali dengan v aksen. Gantian ya, ini gantian yang diturunkan. Boleh dibalik Pak ya, boleh dulu ya, mau v nya dulu dibalik boleh gitu ya, atau di sini mau v dikali u aksen ditambah v aksen kali u, itu sama aja dibalik ya, jumlahnya sama saja. Inilah nanti akan dicari. Ini kalau perkalian. Ini kalau pembagian, jika f dan g, ini waktu sekolah dulu SMA ya, pernah dibahas kelas 12 ya. Jika fungsi f dan g fungsi yang diferensialkan dan gx tidak sama dengan 0 gitu ya, maka turunan dari f per g terhadap x sama dengan, ini fungsi x diturunkan dikali gx kurangi fungsi x dikali g aksen x ya, turunan dari fungsi x. G dibagi dengan apa, gx kuadrat. Jadi diferensial dari f per g sama dengan dx kali diferensial dari fx kurangi x kali diferensial dari gx per gx kuadrat. Ini sama ya, seperti uv gitu ya. Kalau ini dari u per v gitu ya, diturunkan sama dengan u nya diturunkan dulu ya, u nya diturunkan dikali v sama seperti yang tadi ya, kurangi dengan apa, u dikali dengan v aksen per v kuadrat ya, v kuadrat ya. Ini dulu waktu kelas 12 ya, lebih mudah melihat dinotasikan ya, dinotasikan kalau apa namanya u dan v. Nah kemudian ini ada contoh yang lain ya, double dari turunan tidak hanya 8 ternyata ya. Nah, di sini dari yang pertama tadi u pangkat n, dn nya ke depan kali u pangkat n min 1 dxu, kemudian dxu tambah v ya, dijumlahkan ini sama seperti yang u diturunkan sendiri, yang v ditambah dengan yang v diturunkan sendiri, dan dx u kali v ya, ini seperti yang tadi ya, u dikali v aksen diferensial dari v ditambah v kali diferensial dari u, atau pembagian dx u per v ya, itu sama dengan v kali dxu min u kali dxv ya. Ini sama seperti yang atas ini ya, atas bawah ya, cuman dia apa namanya selisih aja ya, yang u diturunkan dulu ya, kemudian apa namanya kali v dikurangi u dikali turunan dari v di per v kuadrat. Kemudian begitupun yang lain ya, misalkan turunan dari e pangkat u, nah, ini sama dengan e pangkat n
dari E pangkat U ya, E pangkat U dxu gitu ya. Kemudian ini dx U pangkat V sama dengan dx E pangkat apa itu V kali ln U. Ini epsilon ya, kaitan dengan epsilon. Dan dx A pangkat U sama dengan AU kali ln A kali dxu gitu ya. Kemudian selain itu, nah ini sama ln gitu ya. Kemudian selain itu ada apa itu? Turunan dari trigonometri ya, ada sin U sama dengan cos U dan min sin U gitu ya. Tan U sama dengan sekan kuadrat U gitu ya. Kotangan U sama dengan min kosekan kuadrat U gitu ya. Dan seterusnya, ini masih panjang ya, nanti ini boleh sambil dilihat ya. Nah, contoh ya, ini carilah dxy gitu ya. dxy dari y sama dengan px kuadrat, kemudian y sama dengan 3 x pangkat 4 min x min 10 gitu ya. Y sama dengan 2 per x kuadrat 2 per x pangkat 4 min 5x min 2. Kita selesaikan satu persatu ya. dxy ya, turunan dari y sama dengan 2 px 2 min 1. Gampang ya ini ya. Nah, ini kan 2-nya turun ke depan gitu ya. Terus jadi 2 px 2 px pangkatnya dikurangi 1 2 min 1 sama dengan 2 px pangkat 1 atau 2 px saja ya, sama aja. Ini hasilnya. Kemudian nomor yang B 3x pangkat 4 min x pangkat min 10 ya, ini turun ya, 4-nya ini turun ke bawah ya. Kalau dilihat ini biar cepat ya. Turun ke bawah ya. Jadi 4 dikali 3 yang depan tadi jadi 12 x pangkat min ini 3 x pangkat 4 min x pangkat min 10. Maka 4 dikali 3 jadi 12 x. Nanti kerjakannya pelan-pelan gak apa-apa ya, kayak ini ya. 4 min 1. Perolehannya ditulis caranya satu-satu ya. 12x terus plus ini dari mana? Dari plus 10. Nah, jadi pangkat min 10 turun ke bawah ya. Turun ke bawah min 10 kali x min 10 kali min jadi plus bawah plus 10 x pangkat min 10 kurangi 1. Ada pertanyaan? Ada ya? Jelas? Nah, yang di sini 4 min 1 jadi 3 ya, jadi 12 x pangkat 3 gitu ya. Kemudian yang di sini plus 10x pangkat min 10 kurangi 1 ya, jadi min 11 gitu ya. Yaitu muncul 12x pangkat 3 tambah 10x pangkat min 11. Kemudian y ini ya dapat diubah menjadi bentuk y sama dengan 2x pangkat 4. Nah, ini saya screenshot ya. Ternyata bisa dirubah ya bentuknya. Kalau Anda lihat yang kanan tadi 2 per x pangkat min 4 min 5x pangkat min 2 jadi 2x pangkat min 4. Jadi di bawah itu yang x pangkat 4 di bawah itu sama seperti atau dibagi dengan x pangkat 4 ini sama seperti 2 dikali x pangkat min 4. Berapa pangkatnya ya? Pangkat 3 berarti nanti x pangkat min 3 pangkat 7 x pangkat min 7 gitu ya.
seterusnya gitu ya. Kalau dilihat 1 per X pangkat N gitu ya, sama dengan X pangkat N pangkat min 1 ya, X pangkat min N ke atas. Di sini dia pindah ke atas, boleh, tapi jadi X pangkat min N gitu ya. Sehingga yang 2 dibagi X pangkat min 4 jadi 2X pangkat min 4 dikurangi 5X pangkat min 2. Kemudian kita lanjutkan, min 4 turun ke kali 2 jadi min 8 gitu ya. Kemudian pangkatnya min 4 dikurangi 1, min 4 kurangi 1 jadi min 5 gitu ya. Plus 10 dari mana? Ini dari min 2 dikali min 5 jadi 10 gitu ya. 10X min 2 dikurangi 1 jadi min 3 gitu ya. Jadi 10 pangkat 10 kali X pangkat min 3 gitu ya. Ada pertanyaan? Jelas? Lanjut ya. Sejauh ini paham, Pak. Paham ya? Lanjut kita ke Sejauh ini paham, Pak. DXY gitu ya. Berikutnya, nah ini kalau di soal saya coba screenshot lagi ya. Nomor D-nya. Nah, ini turunan atau diferensial dari X ya, X kuadrat min 3. Ini kok bisa jadi seperti ini gitu ya. Nah, ini bentuknya akan bisa dijabarkan gitu ya istilahnya ya. Nah, ini bisa dijabarkan seperti apa gitu ya. X kuadrat min 3 gitu ya, sama dengan apa? X kuadrat 3 ya. Ini kalau dilihat bisa jadi X pangkat 3 bisa gitu ya, kali min 3X itu juga bisa. Bentar ya. Nah, ini di sini gambarannya dari ini ya. Ini bentuknya diganti jadi bentuk U sama V ya. Kemarin U dikali V, jadi U nya adalah X gitu ya, V nya adalah X kuadrat min 3. Jadi kenapa di sini ada turunan dari U aksen tadi ya, U aksen dikali V ditambah dengan apa, U dikali V aksen ya. Inilah maksudnya U aksen adalah turunan dari X gitu ya, turunan dari X yang ini di depan tadi ya, turunan X depan dikali V nya masih X kuadrat min 3 ditambah dengan U nya tadi adalah X gitu ya, U nya adalah X dikali V aksennya adalah turunan dari X kuadrat min 3, X turunan dari
X kuadrat min 3. Jadi kenapa muncul seperti ini. Kemudian X ini diturunkan. X ini diturunkan menjadi 1. Ini sama seperti teorema yang tadi ya. Ada nggak tadi? Nah ini X, maka kalau fungsi X diturunkan gitu ya, ini hasilnya adalah 1. Atau dari mana gitu ya, X pangkat 1 diturunkan ya, nanti X 1 min 1 gitu ya turunannya ya. Nah, ini 1 tetap nggak masalah. Sama dengan berapa? X pangkat 1 kurang 1 jadi 0. Nah, semua kalau yang dipangkatkan dengan 0 gitu ya, sama hasilnya adalah 1. Jadi berapapun ya n pangkat 0, berapapun angkanya, kalau dipangkatkan dengan 0, jadi hasilnya adalah 1 gitu ya. Nah, ini seperti itu juga X nya. Coba dilihat kenapa di sini muncul angka 1 X. V-nya tetap ya, ini V-nya X kuadrat min 3, X kuadrat min 3 ditambah X atau U-nya ya. Tadi U-nya. U kali V aksen. Ini jadi U aksen. U-nya tetap X, V aksen 2 ini turun ke bawah. Jadi 2. X pangkat 2, X pangkat 2, 2 nya dikurangi 1. Jadi X pangkat 1 gitu ya. Jadi kenapa ini X saja. Hasilnya 2X. Yang min 3, min 3 ini apa? Hilang ya. Min 3 nya kenapa hilang? Tadi nah, min 3 adalah konstanta. Maka untuk sembarang X ya, konstanta kalau diturunkan gitu ya, konstanta kalau diturunkan jadi 0. Jadi konstanta itu telah angka berapapun ya, angka berapapun, bisa 1, 2, 3, 4 seterusnya gitu ya, itu angka berapapun kalau diturunkan menjadi 0. Jadi ini sama seperti dikurangi 0 ya, dikurangi 0 ya hilang gitu ya. Jadi sampai sini kalau dilihat 1x kuadrat min 3, jadi x kuadrat min 3 ditambah gitu ya 2x kali x gitu ya, 2x kali x sama dengan 2x kuadrat ya. Ini ya, ini asal mulanya. Kemudian di sini 2x kuadrat tambah x kuadrat, ini cari variabelnya sama ya. 2 ditambah 1 ini kan 1x kuadrat ya. 1 tambah 2 jadi 3, berarti 3x kuadrat. Min 3 nggak ada kawannya ya, min 3 mundur ke belakang ya. Jadi 3x kuadrat min 3 gitu ya. Nah lanjutnya ini kalau yang soal berikutnya, ini yang soal U per V ya, aplikasi soal U per V. U per V U nya adalah X ya, sama dengan X gitu ya. V nya sama dengan X plus 1 dia dari yang kanan ini ya. Kemudian berarti apa, U aksen gitu ya, U aksen kali V dikurangi apa itu U kali V aksen. Nah, ini rumusnya yang di awal tadi ya, dibagi dengan V kuadrat, teorema pembagian ya. Teorema pembagian, teorema turunan dari pembagian. Kemudian di sini
maka muncul ini U aksen, muncul yang ini diturunkan. Nah, ini yang X tadi diturunkan. Dikali V, V-nya X plus 1 tetap nggak berubah. Gitu ya. Kemudian dikurangi X, X itu dari U, U-nya ini nggak berubah. Masuk sini. Dikali DX, DX itu turunan dari V aksen. Nah, DX, X plus 1. V-nya ini X plus 1. Lanjut per X plus 1 kuadrat itu dari V kuadrat ini ya. V kuadrat atau X ini ya, plus 1. Jadi muncul kenapa di sini X plus 1 kuadrat. Ya, lanjut. Sekarang bentuk turunannya ya. DX kalau diturunkan seperti yang tadi ya, X kalau diturunkan jadi 1 ya. Variabelnya kalau diturunkan jadi 1. Nah, tadi penjelasannya udah ada ya tadi. Nih, variabelnya X kalau diturunkan terhadap X maka jadi 1. X pangkat 0. Ini kenapa timbul angka 1, yang ini V-nya tetap, dikurangi X masih tetap U dx. Nah, dx turunan dari X plus 1, X plus 1. X plus 1 kalau diturunkan, 1 ini konstanta 0 ya. Konstanta kalau diturunkan jadi 0 tadi ya. Jadi X plus 0. X nya diturunkan jadi 1. Berarti ini X nya diturunkan jadi 1 ya. Ditambah 0. 1 ditambah 0 jadi 1. Itu muncul nambah sini timbul angka 1. Lanjut dibagi V kuadrat X plus 1 kuadrat sama. Kemudian atasnya ya, ini Anda muncul X plus 1 dikurangi X. Jadi X plus 1 dikurangi X gitu kan. X sama X hilang. Tinggal sisa angka 1 ya. Jadi kenapa di sini muncul angka 1 per X plus 1 kuadrat V-nya. Oke ya. Lanjut. Koneksi masih aman ya. Kemarin saya ngajar koneksi putus-putus. Nah, ini kayaknya aman ya, ada kendala. Kita lanjutkan ya, turunan fungsi trigonometri. Carilah turunan F ya. F aksen dari fungsi yang diberikan berikut. Ada fungsi X sama dengan X kuadrat cos X, Fx fungsi X, F terhadap X sama dengan sin X per 1 min 2 cos X. Nah, ini udah trigonometri ya. Nanti dengan berbekal yang tadi gitu ya, nanti bisa kita cari jawabannya. Fungsi X sama dengan X kuadrat cos X dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan penyelesaian turunan, yaitu aturan hasil kali. Ini U gitu ya, ini V ya. Gitu ya. Nah, ini saya garis tutup ya. U nya X kuadrat, V nya cos X gitu ya. Maka U aksnya dx X kuadrat gitu ya. Ini ya U aksen dikali cos X nya enggak, V nya ditambah X kuadrat. Nah, ini U nya enggak diturunkan dikali ya, cos X nya diturunkan, V aksen ya. Jadi U aksen kali V ditambah U dikali V aksen sama dengan 2 cos X kuadrat diturunkan, X kuadrat diturunkan, 2-nya ke depan ya, tinggal X 2-nya, maka 2-nya dikurangi 1 jadi X pangkat 1 ya. Jadi ini kenapa timbul angka 2X dikali cos X, biasa cos X biasa, ditambah
X kuadrat dari sini depannya dikali min sin X. Nah, min sin X itu turunan dari cos X. Turunan dari cos X adalah min sin X. Nah, ini di sini ada ya. Ini ya. Aturan ke-9. Cos X sama dengan min sin X. Lanjut. 2 kali cos X tambah X kuadrat min sin X. Nah, ini jumlah ya. Tambah X kuadrat min sin X. Min sin X kali X kuadrat ya. Min sin X kali X kuadrat sama seperti min X kuadrat sin X. Nah, gitu ya. Nah kan ini beda ya. Nah, ini ada kurungnya. Jadi dikalikan dulu X kuadrat. Min sin X jadi min X kuadrat sin X. Plus sama min jadi min. Ya, jadi kenapa ini 2X cos X min kurangi ya X kuadrat sin X. Ya, karena ini dikalikan dulu. Ini dikalikan ini jadi ditambah dalam kurung, ada kurungnya ya, min X kuadrat sin X gitu ya. Nah, kemudian min ini ketemu plus ya. Min ketemu plus jadi negatif di min. Oke, jadi kenapa hasilnya 2 kali 2x ya, 2x cos X dikurangi X kuadrat kali sin X. Soal nomor 2 dengan aturan U per V ya. U per V. Jadi U nya sin X, V nya 1 min 2 cos X. Nah, maka di sini rumusnya masih sama ya. Jadi U aksen dikali V dikurangi apa ini U V aksen per V kuadrat ya. V kuadrat. Jadi apa ini dx sin X kali 1 min 2 cos X kurangi sin X kali dx dari 1 min 2 cos X. Berikutnya ya, kita lanjut. Turunan dari sin X adalah cos X. Ya, V nya tetap tidak ada berubah. Turunan dari sin X adalah cos X, itu di sini ya. Nah, ini ya nomor 8 ya. Nomor 8. Derivatif untuk trigonometri ya. 8 turunan dari sin U sama dengan cos U, atau sin X sama dengan cos X, sama aja ya. Sama jadi sini udah turunkan. Sin X udah, lanjut dikali yang V. V nya tetap ya 1 min 2 cos X min sin X. Sin X turun langsung ya. Dikali dx turunan dari 1 min 2 cos X ya. Ini kalau turun dari cos adalah min sin. 1 min 2 min sin ya, turunan dari cos min sin X ya, gitu ya. Turunan dari 1 0 ya. 2 dikali ini jadi apa? Sin X nya tetap. Jadi min sama min ya. Jadi plus 2
sin x gitu ya. Satunya diturunkan ya, 1 diturunkan jadi 0. Jadi 0 plus. Terus ini 2 sin x hasilnya ya. Karena 0 ditambah 2 sin x hasilnya adalah 2 sin x, masuk ke sini. Lanjut, udah dapat per v kuadrat, ditulis saja v nya ya, sama. Nah, kemudian ini cos x 1 min 2 cos x sama dengan cos x min 2 cos kuadrat. Nah, ini hasilnya dari apa namanya, cos x kali 1 ya, jadi cos x ya. Kemudian cos x dikali min 2 cos x. Nah, jadi apa? Cos kuadrat min 2 cos. Jadi apa tadi? Cos x ya. Dikali dengan, kalau dikali 1 langsung aja ya, turun ke bawah. Kalau dikali dengan min 2 cos x ya. Ini dikali ini jadi min 2 cos x kuadrat ya. Jadi cos x nya kali cos x kali cos x jadi cos x kuadrat. Cos x kuadrat ini sama dengan ya cos kuadrat x gitu ya. Jadi kuadratnya di sebelum x itu sama aja, itu artinya ya. Dikurangi sin kuadrat x ya. Ini dari 2 kali sin x ya. Ini kalau dikuadratin gitu ya. Nah, sin x kali sin x, jadi sin kuadrat x. Oke. Ini ada duanya nih, ada duanya sebenarnya. Nah, ini ada 2. Lanjut, cos x kuadrat min 2 cos x kuadrat x min 2 sin kuadrat x. Ini min 2 nya diambil, min 2 nya ditarik ke depan ya, min 2 nya. Jadi kenapa di sini muncul kurung ya? Nah, muncul kurung di sini karena 2 yang di 2 cos kuadrat x sama 2 sin kuadrat x diambil. Nah, 2 nya diambil ke depan, jadi sama seperti 2 dikali cos kuadrat x tambah sin kuadrat x. Nah, itu ya, ditarik sama seperti perkalian kayak gini tadi. Ini kali ini gitu ya. Ini sama, ini juga diambil cos x nya. Ini kalau ini diambil min 2 nya ya, diambil min 2 nya sehingga didapat seperti ini. Min 2 cos kuadrat x tambah sin kuadrat x bar 1 min, ini masih sama. Nah, di sini min 2 dikali 1. Kenapa jadi 1? Cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x jadi 1. Itu Anda nanti cari apa namanya, aturan trigonometri ya, nanti aturan trigonometri. Ini waktu dulu sekolah ya, aturan trigonometri. Di mana ya, ini ada sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A, atau dibalik ya, sama aja ya, cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A, hasilnya adalah 1 ya. Cos kuadrat A nya tadi diganti x, variabelnya ganti x sama ya. Cos kuadrat x tambah sin kuadrat x, hasilnya adalah 1. Kenapa di sini muncul angka 1? 1 kali 2 ya 2 gitu ya. Jadi cos x min 2 bar 1 min 2 cos x kuadrat. 2 nya tetap ya. Oke, lanjut ya. Kemudian ada aturan rantai ya. Ada aturan rantai, teorema aturan rantai. Misalkan y sama dengan f u ya, fungsi f u, f terhadap u, dan u nya sendiri ya di dalamnya ini ya, di dalam
fungsi tadi. Fungsi U itu ada sama dengan fungsi G terhadap X. Jadi di dalam fungsi ada fungsi ya, menentukan fungsi komposit. Selanjutnya baca komposit. Komposit Y sama dengan fungsi F terhadap Gx ya, sama dengan F bundaran G. Bundaran G itu tuh F komposit G tadi ya, kompositnya. F komposit G terhadap X ya. Jika G terdiferensialkan di X dan F, jika G terdiferensialkan di X, G-nya di X dan F-nya juga terdiferensialkan di U, ya, maka F bundaran G atau F komposit G ini terdiferensialkan di X. Nah, dan ini berarti seperti apa? F bundaran G atau turunan dari F bundaran G atau turunan dari F komposit G terhadap X sama dengan turunan dari fungsi Gx ya, kemudian dikali ya, ini ada perkalian nih, Gx ya. Di dalamnya itu juga diturunkan, yakni dxy sama dengan dxy dikali dxu. Nah, di dalam y nanti juga diturunkan, atau dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, ini akan diturunkan lagi ya. Contoh untuk turunan berantai. 3x kuadrat tambah 2 pangkat 6. Nah, ini karena pangkat 6, maka yang luar kita turunkan dulu ya. Pangkat 6 nya diturunkan jadi 6 nya depan. 6 dikali 3x kuadrat ditambah 2 dikali 6 min 1. Tetap seperti biasa ya, pangkat n nya dikurangi 1, 6 dikurangi 1 gitu. Dikali dengan dx turunan dari yang di dalamnya, ini tadi ya, dalamnya 3x kuadrat plus 2 diturunkan sendiri ya, di dalamnya juga tetap diturunkan. Hasilnya berapa? Jadi 6 ya, 3x kuadrat ditambah 2, 6 min 1 jadi 5 gitu ya. Terus yang belakangnya 3x plus 2 ini diturunkan, 2 dikali 3 jadi 6x ya. 6x di sini hasilnya plus 2 konstanta diturunkan jadi 0 gitu ya. Jadi muncul hilang gitu ya. Kenapa di sini sisanya 6x saja gitu ya. Berikut lanjut diapakan ini? Dikalikan ya. Yang 6 dikalikan dengan 6x jadi 36x, dan belakangnya 3x kuadrat tambah 2 dapat 5. Lanjut dx. Nah, ini dx dari x kuadrat plus 1 per 1 min x kuadrat kan gitu ya. Maka yang luar ini diturunkan dulu ya, maka 2, maka 2 nya turun ke bawah gitu ya, dari 2 dikali, nah, dalamnya tetap ya x kuadrat plus 1 per 1 min x, kemudian dikali dengan turunan yang di bagian dalam. Nah, turunan dari x kuadrat plus 1 per 1 min x. Hasilnya nah ini tetap. Ternyata di belakang ini seperti U per V gitu ya, U per V. Jadi sama, ini U aksen kali V gitu ya, dikurangi apa namanya, O ya, U kali V aksen. U aksen atau turunan dari x kuadrat plus 1, x nya turun, depan jadi 2x ya, x pangkat 2 jadi 1, jadi 2x ditambah 1 tambah 1 nya jadi 0 ya, konstanta 1 diturunkan jadi 0. Lanjut
Ini V-nya tetap ditulis 1 min X dikurangi U-nya ini tetap ya. U-nya ikut ke sini kali V aksen yang bawah 1 min X diturunkan 1 diturunkan atau konstanta diturunkan jadi 0 gitu ya. 1 min X gitu ya. Diturunkan kalau hanya depan jadi 0 gitu ya. 0 dikurangi X diturunkan jadi 1 ya. Fungsi X diturunkan terhadap X jadi 1. Ini sama dengan min 1. Nah, inilah min 1 dibagi 1 min X 2 kuadrat ya, itu V kuadrat. Lanjut, belum berakhir ya, ini 2 X ini masih sama, terus ini 2x kali 1 ya, 2x kali 1 jadi 2x, 2x kali 1 jadi 2x, kemudian 2x kali min x, 2x kali min x sama x jadi x kuadrat ya, jadi min 2x itu ya, ditambah ini karena di sini adalah ada batas, di sini batasnya apa, perkalian ya, min 1 dikali sini min jadi plus ya. Jadi kenapa ini plus x kuadrat tambah 1 ya. Turun bawah. Lanjut, V nya tetap V kuadrat yang bawah sama dengan dikalikan ini 2 kali x kuadrat plus 1 bar 1 min x. Lanjutnya yang di sini 2x min 2x kuadrat tambah x kuadrat tambah 1. Nah, ini penjumlahannya aja, 2x nya tetap ya, suku dilihat dari sukunya ya, dilihat dari variabelnya, x kuadrat ketemu x ya, jadi min 2x kuadrat ditambah x kuadrat hasilnya min x, x kuadrat ya, ditambah 1 yang belakang itu terbang, oke, per 1 min x kuadrat per V kuadrat sama dengan, nah di sini berubah lagi ya, ini atas sama bawah dibedakan ya, 2 ini ke sini, kemudian yang bawah 1 min x kali 1 min x kuadrat jadi 1 min x pangkat 3 ya, jadi x pangkatnya nambah 1 ya, dari pangkat 2 jadi dari pangkat 2 jadi pangkat 3, muncul kenapa x pangkat 3 di sini. Kemudian nah ini atasnya x kuadrat tambah 1 dikali 2x min x kuadrat plus 1, ini tetap juga diganti. Ya, mana jelas, saya ulang lagi ya, jadi yang di D ini ya, yang di C ini ya, C ini punya 3 fungsi ya, fungsi F, G dan H. Nah, ini F, G, H. Nah, di sini sehingga ada 3 kali penurunan ya, 3 kali penurunan. Nah, cos kuadrat 2x ya, itu sama seperti cos
2x kuadrat. Nah, kuadratnya walau di tengah dia sebenarnya di sini ya. Nah, dari sini diturunkan. Nah, turunan yang pertama ya, ya. 2-nya turun. Cosnya tetap. Ini kan kayak x kuadrat ya, x kuadrat diturunkan ya 2-nya. Variabelnya tetap ya. Variabelnya adalah cos 2x. Nah, cos 2x-nya tetap ya, sehingga yang turunkan cuma 2-nya. Pangkat 2-nya turun ke depan. Di sini cos 2x-nya tetap. Gini ya, jadi kenapa ini 2 cos 2x kali dx. Kalau yang tadi f-nya, sekarang g-nya. Fungsi g-nya yang diturunkan. Fungsi g-nya adalah cos 2. Ini adalah g. Cos 2x. Jadi dx turunan diferensial dari cos 2x. Ini cos 2x sama dengan g. Sama dengan 2 dikali cos 2x. Nah, ini tetap ya, ada beda ya. Dikali dx cos 2x. Cos 2x nah, turunan dari cos adalah min sin. Ya. Ini diferensial trigonometri yang di atas tadi ya. Nah, jadi di sini jadi min ya. Turunan dari cos. Ya, turunan dari cos adalah min sin. Nah, ini sama. Baca variabel g tadi ya. Oke, kenapa di sini jadinya dia muncul min sin 2x? Ya, dikali dengan dx. Nah, ternyata dalamnya itu h-nya ya tadi ya. 2x-nya. 2x itu sama dengan h-nya. Di dalamnya lagi ya, variabel. Dalam variabel ya. Jadi kenapa tadi f buntaran g, buntaran h? Kemudian ya, sehingga ini muncul dx diferensial dari 2x ya, dari yang paling belakang, paling dalam ya. H inilah paling dalam, FGH. Tadi kan yang di awal contohnya cuma FG, sekarang FGH. Lanjut, nah, di sini 2 cos 2x semua ini kan aman ya. Langsung aja turun ke bawah ke sini. 2-nya dari mana? Turunan dari 2x. Turunan dari 2x adalah 2. Nah, turun sama dengan dikalikannya 2 dikali 2 ada 4. Nah, ini ke depan sini min 4 jadi. Dikali dengan sin 2x cos 2x, dibalik sama aja ya, nggak ada beda. Oke, lanjut ya. Nah, masuk saudara saya. Lanjut ke kasus 1 yang tadi kita bahas, penyelesaian dari kasus pengembangan aplikasi mobile yang ada di awal materi gitu ya. Turunan fungsi B terhadap T atau fungsi baterainya gitu ya. Fungsi B terhadap T adalah 0,05 T kuadrat tambah 0,2 T. Tapi kalau diturunkan gitu ya, turunan atau B aksen atau fungsi turunan dari fungsi B terhadap T adalah ini 2-nya turun ya, 2 dikali 0,05 ya, jadi 0,1 T ditambah 0,2 T. 0,2 T diturunkan jadi 0,2. T nya variabel ya. Oke, ini N kali X diturunkan jadi aksen ya, N X nya kan variabel ya, jadi N. Lanjut dengan bersama ini ya, kita substitusi nilai T sama dengan 4 ya. Jadi tulis turunan B terhadap T, mana T nya adalah 4 ya, kali 4. Lanjut 0,1 kali 4 kali substitusinya tambah 0,2. Hasilnya adalah 0,6% per jam. Jadi kurang 0,6% per jam. Dengan mengetahui laju konsumsi baterai
pengembangan dapat menyesuaikan frekuensi pengambilan data GPS agar efisiensi baterai tetap optimal. Jadi kalau kita bisa menyesuaikan frekuensi. Kalau nggak gitu kita nggak tahu nanti kehabisan baterai ya, karena kita hitung di 0,6% per jam. Jadi gunanya GPS ya. Aplikasi yang digunakan habisnya sampai kapan. Dan latihan ini sudah ada ya, ada latihan 1, 2, ini juga nanti silakan dikerjakan ya.